Ini udah ada indikatornya, Cis. Yoi nggak, Cis? Lihat ya, di sini udah ada indikatornya ini. Ini lebih enak sih karena memang di sini dia di depannya sudah dilengkapi rubber. Kita lanjut di 1100. Kenapa? Nggak ada rasanya, Cis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3. Kembali kita akan membahas ini masih anget banget kali ya, gue bisa bilang ya. Ini ada satu buah impact wrench terbaru ini dari brand Molar. Nah, kalau kalian tanya, Bang, buat kemarin yang CIW 20500 mana part 2-nya? Tenang, nanti kita akan lanjutkan untuk di part 2-nya. Yang pasti kita bakal habisin lagi ya, sampai tenaganya bengek-bengek. Kita bakal lihat dia sampai maksimalnya di berapa Nm. Tapi kali ini yang anget dulu aja, Cis ya. Karena di sebelah kanan gue ini ada yang terbaru dari Molar dengan tipe CIW 20750. Nah, CIW 20750 jadi lu bisa dapetin di marketplace itu berbagai macam model penjualan. Yang pertama, dia ada untuk paket pembelian paket komplit seperti ini, paket setnya. Nah, dan ada juga ya untuk kalian misalnya, Bang, gue udah punya nih baterai Molar yang lain atau alat-alat tools Molar yang lain yang kalian sudah miliki ya, seperti ada gerinda, ada impact driver, ataupun buat kalian yang udah punya 20 CIW 20500. Nah, Bang, gue kalau beli ini budgetnya ketinggian. Lu beli aja yang bare tool, karena memang Molar itu menyediakan untuk yang bare tool only. Jadi ada paket pembeliannya berbagai macam. Jadi kalau misalnya lu nanti misalnya mau ngirit, dalam arti ingin ngepres budget, lu tinggal beli yang 20750 unit only. Nah, makanya Cis, buat kalian yang nanti kepo ya, Bang, produk Molar ada apa aja sih? Langsung aja kunjungi aja di Instagramnya. Nanti kalian ya langsung ya kalian follow aja di sini. Kalian bisa lihat di bawah sini, ada nggak di bawah nih? Nah, ini dia, Cis ya, langsung aja Molar Profesional, nanti di follow, nanti di sana tuh kalian bakal nemuin update produk-produk terbaru dari Molar apa aja. Yang pasti tahun ini bakal banyak banget untuk produk-produk yang masuk. Bang, sebelum kita buka, gue jelasin sedikit, jangan pernah di skip. Kadang-kadang nih video baru mulai, Bang, harga berapa, padahal udah dijelasin dalam video ya, sayang ya, cinta, manis, ganteng, burik. Nah, jadi gini, jangan ketawa, Jul. Ini kalian di sini Bayu burik banget soalnya. Nah ya, jadi buat kalian yang pengen tanya, Bang, harganya berapa? Nah, lu bisa dapetin di marketplace itu. Sebetulnya harga normalnya tuh sekitar range-nya sekitar 13-an lah ya. Ya ada yang 14, 15, tapi kadang-kadang ada beberapa gue bisa katakan mungkin ada beberapa ya sah-sah aja sih ya. Ada beberapa seller kadang-kadang yang memberikan harga agak sedikit ngaco ya, seperti kayak harga 2 jutaan dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, Cis, buat kalian nih, gue bisa pastikan ke kalian, jangan, bukan dikarenakan kita review, setelah kita review barangnya jadi goib. Ini memang udah goib. Jadi kalau misalnya kalian nonton seperti ini, nggak usah lihat di deskripsi karena gue nggak akan cantumkan untuk link pembeliannya. Langsung masuk aja ke Tokopedia, nanti langsung di sana ketik Molar CIW 20750, langsung aja di check out ya, karena memang ini barangnya tidak banyak, Cis. Langsung kita lihat aja apa yang didapat dari paket pembelian. Nah, ini. Sorry, Cis, ini gue bahas sedikit. Ini case-nya, ini jauh lebih tebel dan jauh juga lebih besar daripada yang CIW 20500. Kita lihat. Ini untuk produk yang CIW 20500. Kalian bisa lihat ini bedanya ya. Tuh, bisa lihat. Ini jauh lebih besar. Ini gede banget, Cis, kalau menurut gue. Jujur ini gede banget dan ini kelihatan kokoh sekali ya. Nah, ini kita langsung lihat aja. Mau, ini gede banget. Seperti biasa di sini ada manual book dan di sini ada kartu garansi ya yang diberikan dari Molar, dan di sini sudah ada ya. Kalian tinggal isi segala macam di sini ya. Tuh, pokoknya langsung deh diberikan garansi selama 3 bulan pertama dari tanggal pembelian, oke? Garansi diberikan selama 6 bulan terhitung dari tanggal pembelian. Oke?
3 bulan pertama di tanggal pembelian jaminan berupa servis. Nah, inilah pokoknya kalian baca di sinilah ya. Oke, sudah keren banget. Dan di sini seperti biasa, di sini kalian sudah diberikan mata shock set. Dan di sini ada grease ya. Nah, grease ini digunakan biasanya untuk maintenance. Jadi kalau misalnya kalian pakai beberapa bulan, nah itu kalian bisa di-grease ulang atau kalian cek grease-nya kira-kira masih cukup atau tidak. Nah, di sini mata shock-nya agak lumayan. Di sini kita dapat 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini sebanyak 6 buah kita diberikan. Ini udah cukup banyak, kalau menurut gue udah cukup lengkap banget. Dan di sini paketnya ada 1 buah baterai ya. Di sini 4000 mAh, kalian bisa lihat ya. Oke, 20 volt di sini ya. Dan yang gue suka, yang gue paling suka, ini udah ada indikatornya, Cis. Yoi nggak, Cis? Lihat ya, di sini udah ada indikatornya. Ini keren banget kalau menurut gue ya. Memang seharusnya seperti ini ya. Ini enak nih kalau udah ada indikator baterainya seperti ini, udah langsung kalau kita pakai itu langsung kita lihat dulu. Cis. Nah, enak kan? Jadi kita tahu nih ada 3 bar di sini. Dan di sini ada desktop. Di sini ada desktop. Pokoknya di sini sudah diberikan juga yang bukan model charger yang pokoknya udah port seperti ini. Ini jauh lebih enak kalau menurut gua. Oke. Nah, ini dia unitnya. Waduh, ini gede banget. Asik. Ini gede banget, ini keren banget. Bisa lu lihat. Wow. Ya. Ini cakep, Cis ya. Kalau kita bahas untuk dari sisi build quality-nya, ini lebih enak sih karena memang di sini dia di depannya sudah dilengkapi rubber ya untuk CW20750. Jadi kita posisi memegangnya pada saat kita membuka lebih enak ya. Dan di sini ini full rubber ya, untuk di bagian depan rubber dan di sini rubber juga. Jadi memang secara tidak langsung seperti bumper ya. Jadi pada saat dia terjatuh tergeletak seperti ini ya, di sini ada penahannya, memang karet semua, rubber sangat baik, dan di belakang juga ada tekstur seperti ini ya. Dan di sini juga untuk gripnya ya, dia rubber semua, akan tetapi di sini polos ya. Untuk bagian depannya aja hanya bertekstur. Dan di sini untuk reversible ya, untuk putaran untuk kiri dan kanan. Dan dia di sini ada speed ya, kalian bisa lihat. Oke, di sini ada 2 speed ya. Nah, high dan low seperti ini. Dan untuk di sini dia ada kisi-kisi untuk membuang hawa panas, ini jauh lebih baik kalau menurut gua. Dan di sini juga dia baterainya biasanya tetap sama LXT, jadi kita bisa menggunakan yang lain. Akan tetapi untuk di tipe ini Molar sudah jauh lebih baik ya, dia memberikan indikator baterai di sini ya. Ini sudah di-upgrade, ini kalau menurut gue sangat baik. Dan di sini juga dia sudah dilengkapi juga sebetulnya untuk indikator baterai itu sendiri juga ya, akan tapi ditambahkan untuk di alatnya. Oke, jadi alat ini sudah dibekali ya untuk bermesin brushless yang pastinya. Dan di sini dia ada pengaturan 2 speed, high dan low saja ya. Dan di sini untuk maksimumnya ada di 750 Nm. Kita akan lihat ya. Dan di sini 0 speednya 0 sampai 7.500 untuk RPM ya. Oh, besar sekali ya. Impact frekuensinya 0 sampai 6.000 per menit. Oke. Kita langsung lihat aja untuk RPM-nya. Dan kira-kira alat ini beratnya berapa sih, Bang? Ini agak lumayan berat kalau menurut gue. Oke. Sesuai dugaan gue ya, alat ini memiliki berat 2,5 kilo, itu sudah beserta baterai dan unitnya ya yang pasti. Oke, kita lihat untuk RPM-nya ya. Oke guys, jadi ini sedikit gue tambahkan mungkin info ya. Ini jarang sekali gue memberitahukan atau belum, mungkin kayaknya belum pernah ya. Kalau kalau nggak salah pernah, tapi mungkin kurang lupa gue di impact yang mana pada saat gue mengulas. Jadi sebetulnya Anvil ini ada beberapa tipe. Nah waktu itu ada pernah Om Johnny Master Cipayung, dia bilang gue nggak pernah menjelaskan ini. Nah ini makanya gue juga teringat sama beliau, ini kita jelaskan sedikit. Jadi kalau yang seperti ini, yang sering kita temuin itu namanya hook ring. Ya, nah hook ring itu seperti apa? Nah jadi seperti ini, Anvil polos seperti ini, tapi di depannya itu ada ring ya. Nah itu ada ring, ini namanya hook ring. Ada lagi yang pin diten atau diten pin, gue lupa ya, atau terbalik, pokoknya diten pin atau pin diten gitu loh. Jadi yang ada tonjolannya. Nah itu pernah waktu itu kalau nggak salah di 894 ataupun di TW di TW kayaknya enggak, di TW lupa gue, di TW 007 atau 008 gitu. Pokoknya itu ada beberapa
impact wrench yang modelnya Deton pin atau pin Deton. Nah, itu kalau kita yang menggunakan model seperti itu biasanya ada beberapa brands, seperti ada yang dari Milwaukee waktu itu tuh pernah. Nah, itu agak sedikit bermasalah biasanya. Maksudnya arti bermasalah itu kadang-kadang masukinnya gampang, luarinnya susah, harus agak ditusuk sedikit. Jadi memang yang paling familiar yang seperti ini. Ini namanya adalah hook ring. Hampir semua tipe impact wrench yang kalian temukan itu pasti seperti ini. Kelemahan dari hook ring ini, kalau misalnya dia yang kurang bagus, udah dari ringnya, biasanya kepala kuncinya sering lepas. Nah, maka dari itu, ya, dia ada penambahan Deton pin tadi di dalam paket pembelian ini, ya. Jadi ada kunci sok dimasukin, nanti baru tinggal ditusuk dan dikasih karet ya untuk ngelindungin supaya pinnya itu tidak terjatuh, karena memang ini pada intinya ini hook ring bukan pin Deton, tapi diberikan penambahan untuk kalian misalnya di sini rusak, sudah kadang-kadang kunci sok nggak mau nempel, nah itu ditambahkan seperti itu gitu. Oke, nggak usah lama-lama aja, kita langsung coba tes aja ya. Kira-kira kalian kepo nggak nih, kira-kira maksimalnya di berapa nm? Berapa yuk, kira-kira yuk? 1.200. 1.200, janganlah 1.500 aja. Oke, sebelum kita lanjut, kalian harus tahu dulu ya, maksimal kita di sini cuma hanya bisa mengetes sampai di 1.400 nm. Up dari itu kita tidak bisa lanjut karena keterbatasan ya untuk kunci torsinya. Langsung aja kita masuk ke pengetesan. Oke, ini kita torsi di 100 nm. Ya, 100 nm kayaknya lemes ini mah. Oke, kita torsi di 200 nm. 300 nm ya. 400 nm. Oke, kita torsi di 500. Oke, kita torsi di 600 nm. Oke, Cis, ini kita sudah torsi ya. 100, 200, 300, 400, 500 dan 600-nya ada di kunci 41 ya di sini ya. Jadi kita lengkap ya, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Jangan sampai salah. Oke, di sini kita ada fitur auto stop ya. Kita gunakan saat ini. Dan di sini baterai sudah terisi penuh. Pastikan di sini sudah kita charge terlebih dahulu. Kita jelaskan merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 100 nm pertama. Bismillahirrahmanirrahim, pasti cetek inilah. Di jaminan mutu. Ini udah keker banget ini impact. 200 merem lah. Udah jaminan. 300 nm. Wow, nggak ada rasanya. 400 nm. Wow, luar binasa. Kita coba di 500 nm. Wah, cakep banget. Yang terakhir menggunakan kunci 41 di 600 nm. Kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Luar binasa. Nggak ada rasanya, Cis. Ya, bener-bener. Pokoknya enak banget ya. Langsung cas. Ini ya, ringan ya. Ini alat ini kayaknya nggak ada beban gitu loh ya. Bener-bener belum ada rasa panas. Tapi tenang, belum cukup sampai sini. Kita lanjut torsi di 700 nm dan selanjutnya menggunakan satu baut saja di baut 41 ya. Kuncinya maksudnya. Kalau M-nya ini kalau nggak salah M24 seingat gua. Kita lanjutkan. Lagi. Oke, kita lanjut di 700 nm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah agak lumayan nih. Oke. Oke, kita lanjut di 800 nm. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gue jelaskan sedikit mumpung di depan kamera. Ini salah satunya juga yang menyebabkan dia ada loss power ya. Di sini kalian bisa lihat ya.
Ada permukaan yang sudah cukup kekikis di adapter ini, dan baik pun dari kuncinya juga. Ini yang membuat dia menjadi lost power juga. Makanya tadi di 700 dan di 800 sangat berbeda ya. Tadi agak lama di saat di 700, melainkan di 800 agak lebih cepat. Nanti kita coba berikan waktu pada saat dia membuka. Nah, di sini kalian bisa lihat ini yang menyebabkan juga. Jadi kadang-kadang dia posisi duduknya ya. Nah, ini ada gap juga sudah ya. Nah, kalian nggak usah tahu ini brandnya apa ya, tapi di sini sudah ada gap. Ini juga dia membuat jadi powernya tidak stabil. 900 ya. Iya. Jul. Dah. Oke, kita lanjut di 900 Nm. Bismillahirrahmanirrahim. Seribu ya. Oke, kita lanjut di 1000 Nm. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kita lanjut di 1100. Kenapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1100 Nm. Luar biasa. Tuh, 23. Oke, 20750 di 1200 Nm. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Baterai masih penuh ya di sini. Masih nggak berkurang sedikit pun. Oke. Berkurang bar loh ya maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Ci.
Oke ya, ini panasnya 65 ya untuk di gearboxnya ya belum cukup terbebani sih sebetulnya. Dan ini grease-nya rata, tidak ada yang keluar sama sekali ya, halus ya. Baik dari bagian bawah ya, ini tadi ada grease yang keluar ataupun di bagian depannya ya. Ini benar-benar kering sekali, cakep kalau menurut gue. 1200 dia belum mampu untuk membuka. Jadi sedikit mungkin gue jelaskan di sini ya, Bang, kok ini speknya lebih tinggi ya, tapi kok bisa kebukanya sampai di 1100 aja. Kenapa? Nah, ini banyak ya sebetulnya tuh. Sebetulnya gue udah lama mau menjelaskan ini, tapi terkadang kalau kita terlalu banyak menjelaskan, orang juga nggak mau nyimak ya, melihat video panjang-panjang ya. Ini serba salah kita sebagai reviewer seperti ini. Jadi sebetulnya gini, untuk meredus satu power itu, meredus itu apa ya, mengurangi satu power itu faktornya banyak sekali sebetulnya. Yang pertama dari sisi adapter ataupun extension yang kita gunakan itu akan meredus dari mana power itu sendiri ya, bahasanya mungkin lost power lah ya, power yang hilang ya seperti itu, jadi tidak tersampaikan dengan sempurna. Nah, yang pertama itu ya, adapter, extension, dan yang selanjutnya ada kita gunakan yang dimana beberapa mata shock ya, yang standar ataupun yang bisa kita suka bilang itu panjang atau bahasanya deep socket. Nah, ini pasti akan berbeda. Bang, gue nggak pakai adaptor. Nah ya, gue pakai mata shock yang standar ya. Nah, kita gunakan mata shock yang deep socket ataupun yang panjang. Nah, itu akan meredus juga sebetulnya. Nah, makanya ada beberapa produsen impact wrench yang membuat satu tipe, artinya gini, satu tipe umpama 20750, tapi dia menyediakan ada dua anvil yang berbeda. Yang pertama mungkin di setengah, dan yang selanjutnya ada di 3/4. Nah, why? Jawabannya, pertanyaannya kenapa? Kenapa produsen itu membuat setengah dan 3/4? Tapi tipenya sama di 20750 umpama ya. Nah, jadi gini, contoh di sini 41 ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan adapter kalau memang kita memiliki satu buah impact wrench yang square-nya di setengahin seperti ini ya. Ini adaptornya nempel, ini kuncinya. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus pakai. Karena gue nggak tahu, mohon dikoreksi jika salah, karena gue belum nemuin kunci 41 shock seperti ini yang setengahin ya. Jadi bukan 3/4 gitu loh untuk anvilnya. Nah, ini nggak tahu ya, mohon dikoreksi jika gue salah. Kalau waktu itu gue nyari nggak ada ya, nggak ada kan luas ya. Kita cuma hanya lihat mungkin radiusnya di online, mungkin di offline mungkin ada, ataupun di online juga kita ngubek-ngubeknya tidak terlalu lama ya. Nah, jadi kita nggak sempat nemu gitu loh. Nah, jadi karena gini, setiap size kunci semakin besar itu pasti dia akan menyediakan anvilnya disesuaikan. Nggak mungkin kunci 50 anvilnya itu di 1/4 ataupun 3/8, itu nggak mungkin ya. Jadi semakin besar ya, kenapa sampai ada square yang 1 in, ada yang 1/4 kalau nggak salah, 1/4 in ya. Nah, sekarang ini jadi dia jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena memang dia membutuhkan kekuatan juga. Nggak mungkin kan kuncinya 55 ya kan, anvil yang kita gunakan, nah itu di 3/8 udah pasti patah sob. Nah, oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini ya pengujian kita untuk CW 20750 yang gua rasa tadi sudah cukup maksimal sekali ya, udah mentok banget. Sudah tadi kita juga sudah lakukan, tapi masih tidak mampu untuk membuka di 1200 Nm ya, mungkin dikarenakan juga memang sudah pasti meredus power yang dimana memang dari alat ini sendiri. Oke, tapi yang gua rasain memang dari CIW 20750 ini lebih smooth ya rasanya, si mesinnya nih ya lebih smooth gitu loh. Jadi dia, nah ya, oke, kalian bisa dengar ya. Jadi memang lebih smooth untuk karakter si mesinnya, itu yang gue rasakan. Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat ya.
Boleh kalian subscribe channel ini jika kalian ingin dukung kami ya dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Buat yang suka video ini silahkan di like, buat yang tidak suka silahkan aja kalian dislike atau kalian buang jauh-jauh. Oke, cheers ya. Sehat selalu buat dimana kalian berada. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya yang pasti kita akan terus membahas hand tools, power tools. Kita akan bahas terus di channel ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum.